kita tidak boleh menolak manakala itu sudah menjadi program pelayanan kesehatan. Itu ayat 4. Jadi kita nggak boleh menolak. Sanksinya pidana denda 500 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo dalam program baru gue namanya Dharma Bicara, Bicara Dharma. Pada program ini kita akan punya podcast yang insya Allah akan rutin ya bersama Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun. Apa kabar Bang Dharma? Baik. Ya, oke guys, seperti kita ketahui bersama, ini kan alam politik kita ini lagi panas-panasnya nih sekarang. Cuman di antara panas-panasnya politik yang di pusat sana, ini pemilihan gubernur ini juga akan mulai digulirkan tahun 2024 ini. Dan insya Allah abang kita Pak Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun akan ikut andil meramaikan bursa calon gubernur. Benar Bang ya? Ikut berjuang. Ikut berjuang, siap. Kalau boleh tahu Bang, ini alasan utamanya apa nih kok sampai akhirnya, kan selama ini Abang saya melihatnya Abang nggak ada cawe-cawe politik. Nah ini tiba-tiba ada terpanggil untuk ikut dalam bursa calon gubernur DKI Jakarta, ini alasannya apa Bang? Ya, saat ini saya masih bacagup. Bacagup ya, bakal calon gubernur ya. Ya, artinya berjuang untuk jadi cagup dulu. Iya, berjuang untuk ya belum jadi gubernur, belum masih bakal calon gubernur. Ya, itu alasannya apa Bang kira-kira Bang? Ya, alasan utama saya yang pertama adalah akan adanya WHO Pandemic Treaty bulan Mei yang akan datang, bulan Mei 2024 ini, dan sebagai ruang juga buat saya untuk menyampaikan kepada masyarakat DKI khususnya dan Indonesia pada umumnya, di mana WHO Pandemic Treaty ini adalah suatu traktat mengenai pandemi. Manakala WHO mengatakan hari ini ada pandemi atau bahkan epidemi sekalipun, maka akan terjadi pembatasan sosial yang lebih dahsyat daripada zaman isu pandemi COVID-19 yang lalu. Kemudian apa yang akan terjadi? Ini mengancam kedaulatan negara, terutama mengancam kepada keselamatan rakyat, dan yang paling saya concern adalah keselamatan jiwa daripada keluarga kita, dan karena jiwa itu adalah milik Allah. Jiwa ada dalam tubuh, tetapi tubuh lewat tubuh mereka akan taklukkan jiwa. Kebutuhan apa? Kebutuhan tubuh. Jadi itu yang menjadi concern saya. Apalagi mereka sudah menerbitkan atau mensyahkan undang-undang kesehatan Omnibus Law yang menjadi payung hukum manakala mereka menetapkan kejadian luar biasa ataupun wabah dengan alasan apapun yang akan mereka lakukan. Saya pastikan mereka akan mencari-cari alasan untuk menetapkan suatu keadaan agar mereka bisa melakukan kontrol, total kontrol melalui berbagai pembatasan sosial, terutama menggunakan sistem digitalisasi. Oke Bang, ini minta maaf saya. WHO Pandemic Treaty ini saya udah berusaha untuk mencoba memberikan informasi kepada masyarakat. Saya juga udah keliling. Bahkan nggak sedikit pejabat-pejabat kita nggak paham ini WHO Pandemic Treaty. Nah, menurut Abang sendiri ini kan tergantung pemerintah pusat. Betul. Ya, tergantung pemerintah pusat. Kira-kira ada efeknya Bang kalau Abang umpamanya nih di Gubernur DKI dan bisa menangkal WHO Pandemic Treaty ini? Karena kan WHO Pandemic Treaty ini kan kesepakatan antar negara dengan WHO. Betul. Iya. Yang menyerahkan kedaulatan kesehatan dalam kurung berarti tubuh rakyatnya menjadi kewenangan WHO untuk mengatur sesuka-suka mereka. Nah, kira-kira kalau jadi Gubernur di Jakarta apa ada pengaruhnya tuh Bang? Tentunya itulah kenapa saya memberanikan diri untuk maju. Ini adalah panggilan jiwa karena keresahan masyarakat DKI yang sudah mengetahui dan rakyat yang memiliki iman dan tidak mau imannya digoncang
hanya lewat peraturan-peraturan yang merupakan produk daripada politik. Ada pengaruhnya tidak? Tentunya sedikit banyak, pasti banyak pengaruhnya. Manakala WHO Pandemic Treaty diberlakukan, maka ketika kita bisa diizinkan Allah, diizinkan Tuhan untuk memimpin DKI, maka semua peraturan itu bisa kita hadapi, dan saya pastikan tidak akan ada mandatori apapun di DKI yang akan membuat rakyat semakin menderita. Terutama mereka akan menghancurkan sendi-sendi perekonomian yang menjadi tulang punggung aktivitas kehidupan masyarakat dengan berbagai macam larangan ini, larangan itu, dan sebagainya. Iya, jadi kan kalau bicara soal pandemi treaty, alhamdulillah saya sering melihat podcast abang di channel-channel lain tentang apa bahayanya pandemi treaty. Cuman saya coba melihat dari segi politik ini, karena kita berbicara politik, Bang. Di Indonesia ini kan orang baik itu selalu ditekan, orang baik nggak dikasih jabatan. Mungkin abang pernah merasakan juga gitu, ya. Nah, kira-kira Bang, apakah melawan penekanan-penekanan dari politik-politik ini, lawan-lawan politik abang, bagaimana kiat-kiat untuk menghadapi itu, Bang? Saya sebenarnya tidak beranggapan bahwa mereka adalah lawan. Oke. Cuman mungkin mereka menganggap saya lawan, karena akan merugikan program-program yang sudah dicanangkan sebelumnya. Namun sayangnya program yang mereka akan canangkan bukanlah genuine dari hati nurani mereka, tetapi itu endorse dari luar, dan mereka hanya menjalankan di negara kita. Ingat apa yang telah disampaikan oleh Bung Karno, perjuangan kalian lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Bangsa sendiri seperti apa? Tentunya bangsa anak-anak bangsa yang tidak menyayangi rakyatnya dengan tulus dan menyenangi modal atau dana atau anggaran dari proyek itu, gitu. Karena ini semua berkaitan dengan proyek. Kalau ada yang sampai tidak senang, itu bagian daripada desain politik. Karena politik ini tidak menginginkan kebenaran itu ditegakkan di bangsa ini. Jadi saya jadi ingat kemarin ada salah satu tokoh politik yang ngomong di acara televisi, kalau dengan angka ratusan triliun itu monyet dicalonkan aja bisa jadi gitu. Karena ada dia mengucapkan itu, ya partai apa gitu, pokoknya warnanya hijau kalau nggak salah ya partainya, ya kan nggak boleh nyebut partai kita ya masih aman-aman dulu kita nih. Nah, jadi dia bilang ini monyet pun kalau dikasih modal segitu itu bisa jadi. Nah, pertanyaan saya, Bang, ini kan politik pragmatis ini terjadi di Indonesia ini. Jujur aja saya sebagai rakyat Indonesia ini, Bang, kalau mau percaya politikus baru percaya abang ini saya. Baru percaya abang. Yang lainnya saya nggak percaya partai politik karena mereka pragmatis. Mana yang bisa memberikan modal, mana yang bisa memberikan keuntungan. Nah, apa yang kira-kira abang rencanakan ini menghadapi lawan-lawan yang seperti itu? Karena mereka otomatis kan kalau berbicara WHO Pandemic Treaty pemodalnya besar-besar ini. Nah, kira-kira untuk menghadapi itu gimana itu, Bang? Begini, saya tidak bisa menyalahkan mereka karena mereka terbentuk oleh sistem. Mereka terbentuk karena dibentuk oleh sistem. Sehingga istilah Wanipiro itu akan terus mereka gaungkan. Karena ini adalah konsep dari sistem kapitalis. Konsep liberal di mana capital atau modal menjadi patokan utama. Makanya dari dulu elit global menggaung-gaungkan apa? Money talk. Uanglah yang berbicara. Nah, ini karena apa? Karena mereka menjadikan ranah politik ini atau ranah demokrasi ini sebagai ranah industri. Di mana per 5 tahun akan bertebaran dana haram yang karena rakyat dibikin susah sehingga mereka menjadi pragmatis. Yang penting ada untungnya nggak buat gua. Jadi orang tidak lagi memahami fitrah, etika moral ditinggalkan sehingga adab itu sudah hilang, di mana orang-orang dibuat hanya melihat angka di balik setiap proyek ini. Ini adalah proyek sebenarnya. Nah, kira-kira kita ngadepinnya gimana itu, Bang ya? Apakah masih ada harapan, apalagi kalau melihat kualitas anak bangsa sekarang, rakyat Indonesia sendiri
Ya kemarin ada survei yang mengatakan IQ rata-rata rakyat Indonesia angkanya itu memang memalukan gitu Bang. Nah ini kan otomatis kita berhadapan dengan edukasi kepada masyarakat, karena masyarakat juga yang akan memilih. Nah kira-kira kiat-kiat apa ini abang mau siapa apa ini? Kalau saya pribadi Bang, saya udah menyatakan dari dulu kalau abang maju saya dukung gitu. Nah cuman kan kita menghadapi masyarakat ini Bang, kita akan menghadapi. Ya, abang akan punya lawan politik itu. Pasti. Ya, abang akan punya lawan politik, dan saya juga beberapa kali kan ngikutin politik ini, framing jahat akan dimainkan. Ya, bahkan abang kemarin sempat kena yang dibilang ada di salah satu podcast, abang dikatakan halu lah, inilah. Nah, kira-kira ini yang perlu kami tahu juga Bang, supaya kami ada di barisan abang ini sama-sama kita gitu. Jadi begini. Apa yang saya perjuangkan sebenarnya bukan tentang saya, tetapi tentang keluarga-keluarga yang kita sayangi, sehingga saya menghimbau kepada setiap orang, mari bergabung untuk memperjuangkan keselamatan keluarganya, bukan saya. Jadi kalau kita paham bahwa ancaman besar ada di hadapan kita, maka ilustrasinya seorang ayah atau seorang ibu akan berjuang mati-matian untuk membela dan mempertahankan keselamatan keluarganya. Saya mau membangun suatu politik bukan politik transaksional. Ya, saya ada uang, saya nggak punya uang. Kalau saya punya uang, berarti kemarin saya dapat dari mana? Dan saya dapat dari mana? Saya harus dicurigai bahwa saya bukanlah orang benar. Ya, walaupun saya ngomongnya kelihatannya manis. Ya, banyak itu Bang. Nah, dari sini mari, kalau Babe Aldo punya keluarga, maka saya menghimbau kepada Babe Aldo, mari bergabung, perjuangkan keselamatannya keluargamu, karena ini menyangkut masa depan generasi muda kita. Hari ini kita gagal, maka 2024, kalau 2024 ini kita tidak diizinkan Tuhan untuk memenangkan pertarungan ini, maka 2024 sampai 2029 kita masuk dalam masa kesukaran besar, karena mereka akan semakin merajalela, dan 2030 kita akan masuk dengan mereka akan membawa kita dengan melenggang ke suatu era baru yang disebut dengan one world government, new world order, one world currency, dan one world religion. Di mana seluruh agama akan mereka persatukan dalam atas nama toleransi, Sandelo. Oke. Jadi tadi abang sempat mengutip bahwasanya ada beberapa pasal dalam undang-undang ini yang menurut abang berbahaya itu. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Kalau boleh tahu apa itu Bang? Ya, ini undang-undang Omnibus Law nomor 17 tahun 2023 yang sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden. Ada 3 pasal yang perlu dipahami oleh pemirsa sekalian. Yang pertama, pasal 4. Pasal 4 di situ di dalam ayat 2 dikatakan dalam keadaan kejadian luar biasa atau wabah, maka merawat diri mandiri itu tidak diizinkan. Terus yang ayat berikutnya, kita tidak boleh menolak manakala itu sudah menjadi program pelayanan kesehatan. Itu ayat 4. Jadi kita nggak boleh menolak. Sementara menolak ini adalah hak dasar daripada seorang manusia, dan itu free will dari Tuhan. Kita boleh, makanya dibilang ada sunnah, ada wajib. Nah, ini adalah mereka mewajibkan kita. Kita tidak boleh memilih, tetapi Tuhan memberikan kita free will. Sebagai contoh, Babe dengan Nyonya misalnya sudah berumah tangga, sudah resmi. Kalau Nyonya sedang tidak mau, tidak bisa dipaksa. Betul. Itu aturan main. Itu adalah hak asasi. Kalau saya ditawarin Babe minum, saya nggak mau, maka Babe nggak boleh maksa saya masuk. Tetapi ini tidak bisa, Pak. Rekan-rekan Muslim, saudara-saudara saya yang Muslim, apalagi ini mau masuk bulan puasa, dia punya iman bahwa dia harus berpuasa, maka tidak ada satu undang-undang pun yang boleh melarang. Betul. Satu lagi, iman daripada saudara Muslim tidak boleh memakan daging babi, contohnya. Maka undang-undang ini, tidak ada satu undang-undang pun yang boleh memaksakan mereka. Betul. Nah, di sini apa saja yang mereka mau masukkan,
tanpa kita boleh tahu dan kita tidak boleh menolak itu. Diwajibkan itu, Bang? Tidak boleh menolak karena di dalam pasal 295 tadi pasal 4 295 apabila upaya kesehatan yang menjadi program pemerintah maka mereka bisa melakukan tanpa persetujuan. Aduh. Nah, kalau pandemi kemarin kan kita boleh menolak masih ya? Karena belum undang-undang. Iya, karena belum undang-undang. Masih PP. Masih PP. Dan ini sebetulnya sudah berlaku ini, Bang? Sudah. Karena dia masih tertunda-tunda karena kemarin masih ada judicial review oleh ID. Hanya sayang ID tidak tidak menyoroti hal yang paling mendasar yaitu hak asasi manusia, menolak. Gitu. Nah, di pasal 400 dikatakan bahwa tidak dilarang menghalang-halangi upaya kesehatan. Jadi kita kalau menolak itu termasuk kategori menghalang-halangi. Waduh. Dan pasal 446 sanksinya pidana denda 500 juta per orang. Nah, itu kalau umpamanya rakyatnya udah miskin begini terus menolak, dendanya dari mana itu? Pidana penjara berarti? Nah, sementara kemiskinan ini adalah by design. Jadi ini yang mau kita lawan, itu bahayanya, guys. Ya. Oke, Bang. Oke, kita kembali ke masalah politik ini, Bang. Silakan. Iya. Ini masalah politik. Iya. Karena ini produk politik. Ini kan berarti kan produknya DPR nih. Ya, ini produk politik. Iya, produk politik. Karena untuk memuluskan rencana politik. Untuk rencana politik global gitu ya. Iya. Ya, jadi makanya jadi pentingnya tidak bisa lepas dari politik. Gitu. Iya, itulah makanya yang mendorong saya kenapa saya mau maju, kenapa? Ternyata politik sampai rumah tangga diatur, iman diatur. Nah, ini saya mau berarti gara-gara politik ini juga, maaf ini Bang, saya dapat bocoran. Sebetulnya Bang belum waktunya pensiun ini ya. Sudah tanggal 1 Februari. Oh, 1 Februari berarti. Oh iya. Berarti udah Purnari Wirawan ini ya. Alhamdulillah. Nah, saya mau tanya nih, Bang. Ini kan produk politik nih. Nah, di Indonesia ini kita ketahui, Bang. Minta maaf sebelumnya, Abang kan non-muslim nih. Iya. Ya, Abang non-muslim. Bagaimana kira-kira, Bang, kalau menghadapi ini? Kan akan lawan framing itu, Abang. Ya, kalau saya pribadi nih, saya sebagai muslim, simpel kalau saya. Ya, saya kalau ditanya loh, kan muslim nggak boleh milih pemimpin yang non-muslim. Ya, memang benar. Permasalahannya ini juga bahaya buat Islam. Ya, WHO Pandemic Treaty ini juga bahaya buat Islam. Undang-undang Omnibus Law ini juga bahaya buat Islam, mengganggu agama saya, dan belum ada orang di agama saya yang seberani Abang. Itu kalau saya. Nah, kira-kira Abang gimana tuh kalau ngadepin itu? Ini adalah undang-undang yang merangkum semua keimanan orang. Artinya mendeskrip semua keimanan orang. Apapun agamanya? Apapun agamanya. Siap. Karena apa? Hak dasar daripada setiap manusia, apapun nama agamanya, dia boleh menolak. Saya concern kepada kata menolak. Tapi kalau ada orang yang mau menerima, itu adalah hak asasi juga. Jadi kita hanya memperjuangkan hak menolak. Nah, manakala misalnya ada yang mengatakan seperti tadi harus ini, ingat, kita negara Pancasila. Negara Pancasila bicara sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kita sebenarnya berasal dari satu Tuhan yang sama. Tidak ada yang bisa pungkiri itu. Cara bernafas kita, cara pendengaran kita, berarti kita berasal dari satu produk ilahi. Dan di antara kita jangan mau dipecah-pecahkan oleh pemahaman yang sebenarnya bermain dalam membelah rasa. Di dalam kehidupan kita, yang membuat kita selalu membedakan orang adalah kita diberi cover yang berbeda atau seragam yang berbeda, sehingga kita merasa bahwa kalau seragamnya tidak sama, maka dia bukan teman saya. Kalau pemahamannya berbeda, maka dia bukan teman saya. Come on, bangkit. Mari kita wake up. Karena apa? Ini adalah cara mereka untuk membuat bangsa kita tidak pernah bangkit. Ya, saya jadi ingat kalimatnya kalau nggak salah Pak Tom Lembong. Ya, ini kalimat keren itu Bang, dia sampaikan. Walaupun berbeda agama, tapi kalau sama-sama punya iman itu lebih nyambung daripada agamanya sama tapi tidak beriman. Ya, kadang-kadang kan orang ada yang mencari, ya Bang tahu sendirilah, kekuasaan yang pragmatis kalau saya nggak katakan. Jadi saya sih sepakat aja Bang.
Nah, ini pertanyaan berikutnya. Kalau ada relawan, ya ini kan ini mudah-mudahan ini channel gue nih, yang wilayah DKI Jakarta nih ya. Kalau ada relawan nanti kira-kira sudah ada posko relawannya bang? Posko relawan sudah ada di Korwil-Korwil. Di Korwil-Korwil ya, di Jakarta Timur, Timur, Selatan, Barat, Utara, Pusat dan Pulau Seribu. Oh, Pulau Seribu sudah ada koordinatornya. Jadi silakan bergabung dengan di sana ataupun bisa bergabung. Buat saya apa? Siapa saja yang mau berjuang karena konteksnya apa? Mereka relawan karena sadar bahwa keselamatan jiwa keluarga mereka akan terancam dengan segala macam regulasi yang akan semakin menindas. Yang paling baru yang kita dengar adalah PPN dinaikkan. Ya itu luar biasa. Karena salah seorang mengatakan bahwa rakyat sudah memilih. Memilih untuk melanjutkan. Itu ngeselin itu. Melanjutkan apa? Sustainable. Apa yang mau dilanjutkan? Pelaksanaan total kontrol. Pelaksanaan sesuatu yang membuat rakyat tidak bisa berkutik. Nah, itu. Pekerjaan sulit, pendapatan tidak ada. Tetapi kewajiban-kewajiban melambung tinggi. Apa namanya? Kalau tidak kita disuruh gantung diri. Ibaratnya apa? Kita ditaruh batu, leher kita digantung di atas pohon, kemudian tadinya di bawah digantung batu, otomatis yang berat otomatis dia akan naik sampai di atas. Apa yang terjadi pada kita? Mati. Itu cara sistematis. Iya. Itulah namanya terstruktur, sistematis dan masif. Jadi terstruktur, ada organisasi yang memainkan programnya mereka, program apapun itu. Kalau program jahat, maka dia akan menggunakan sistem untuk memuluskan permainan jahat itu. Masif, dampaknya luas dan sangat menekan sampai jiwa kita. Nggak sedikit sekarang orang kehilangan iman gara-gara nggak punya duit. Bahkan ada yang bunuh diri. Bahkan minta maaf saya bang, kalau bunuh diri mungkin saya masih melihat di zaman-zaman sebelum ini. Tapi sekarang udah ada zaman ibu bunuh anak. Ibu bunuh anak itu udah keterlaluan banget. Itu berarti memang iman sudah habis banget. Nah, jadi kembali ke Korwil-Korwil. Nanti guys ya, di video ini di akhir kalian bisa yang mau daftar. Itu yang diperlukan apa nih sekarang bang? Untuk perjuangan ini. Karena abang kan non partai nih. Non partai nih ya. Betul. Nekat abang nih. Nggak nekat. Kan ada Aldo. Jadi gini, kalau ada yang mau mendukung, ada relawan. Kalau boleh. Yang menjadi follower atau simpatisan Bang Aldo, saya berharap Bang Aldo sendiri yang mengkoordinir itu. Nanti kalau sudah lengkap baru diserahkan kepada sekretariat pusat. Itu lebih aman. Sehingga Bang Aldo bisa langsung TikTok atau bisa berkomunikasi dengan mereka. Apa yang diperlukan? Cukup foto. Jadi perjuangan ini sebagai contoh, Aldo sama keluarga akan pergi ke Bandung. Ya masa saya yang biayain? Biayain loh oleh suaminya atau ayahnya kan gitu. Nah, karena kita berjuang bersama, bukan untuk saya, tetapi untuk kita semua, maka saya hanya menjadi nahkoda. Seperti zaman Nuh. Kita masuk ke dalam satu bahtera, saya menjadi nahkoda. Modalnya apa? Biayai diri masing-masing hanya dengan satu KTP, dengan KTP difoto dan mengisi surat dukungan dengan tanda tangan basah. Itu. Oke guys ya, nanti kalian lihat di bawah sini akan ada itu ya, apa itu namanya, tempat kalian bisa ngirim foto, tanda tangan kalian, dan nanti di deskripsi akan ada link kalian bisa mendapatkan form itu ya, form dukungan itu, dan kalian akan dapat tata cara bagaimana mengirim dukungan kalian untuk DKI Jakarta yang lebih baik. Oke bang, sebagai closing statement untuk podcast pertama ini bang, ya kan, ini ada waktu nih. Saya jujur aja nih bang, saya melihat politik Indonesia ini bang, saya sangat skeptis, saya sudah pesimis sekali gitu untuk berjuang dengan jalur yang benar gitu. Nah kira-kira ada kiat-kiat apa ini? Ini abang nggak gampang loh bang, sampai saya sempat keluar kata nekat tadi. Ya, non partai, non modal. Ya kan, non partai, non modal,
Dan ini DKI, yang mana kita tahu juga nggak sedikit juga ini anak muda yang dalam tanda kutip dungu all in oke guys, nggak sedikit bang, banyak. Nah kira-kira sebagai closing statement ini bang, buat abang apa nih yang untuk membangkitkan rakyat Indonesia nih? Ini adalah kesempatan di mana kita bangkit. Saat inilah kita punya kesempatan, dimulai dari apa? Punya hati untuk menyelamatkan bangsa. Tidak usah berpikir untuk bangsa Indonesia secara keseluruhan, terlalu muluk. Tidak usah mikir rakyat DKI, tapi pikirkanlah untuk menyelamatkan keluarga kita masing-masing dulu. Tetapi dengan bergabungnya setiap keluarga dan membantu dan memodali diri dengan foto KTP dan tanda tangan basah, maka saya yakin dan percaya kalau niat kita sungguh-sungguh untuk menyelamatkan jiwa yang ada dalam tubuh yang adalah milik Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, supaya jangan nanti menyesal dan ada satupun yang tertinggal ikut sistem iblis, karena iblis maunya tidak ada satupun yang dapat kembali ke Allah. Makanya ketika Capres kemarin mereka mengatakan no left behind. Itulah makna dari Omnibus Law. Omni itu semua, bus itu alat angkut. Makanya mereka mau angkut semua jiwa-jiwa yang runtuh imannya karena mengambil keputusan-keputusan hidup yang menggambarkan imannya. Sehingga sering kita mendengar, mau bagaimana lagi? Mau bagaimana lagi? Ketika kita terucap mau bagaimana lagi, berarti saat itu kita sudah tunduk, sudah kalah. Kita memutuskan untuk ikut. Hanya karena apa? Kita mempertahankan urusan kenikmatan tubuh, tetapi jiwa kita binasa. Dan saya menghimbau, tetaplah berjalan dalam kebenaran, walaupun dunia mengucilkanmu. Saya mengucapkan selamat menunaikan puasa, dan kiranya tetap bisa bertahan selama sebulan, dan kesempatan puasa ini kita manfaatkan betul-betul untuk ikhtiar dan tawakal kepada Tuhan. Kita doa bahwa kuasa Tuhan yang berkuasa, bukan uang. Siap. Mari kita buktikan bersama. Saat inilah kesempatannya bagi Indonesia untuk bangkit. Now or never. Merdeka atau mati. Atau mati. Siap. Siap, Bang Aldo? Siap, sangat siap. Dan buat kalian ya guys, kalau kalian ada pertanyaan atau pengen podcast ini ada serinya gitu ya, kita jangan cuma sekali podcast. Kira-kira Bang mau nih? Ya, kalau waktunya ada, kita acarakan terus. Oke, kalau yang begitu, penting Bang Aldo ada waktu. Oh, kalau saya ada terus ya. Soalnya saya ini Bang dari 2020, Abang mungkin tahu itu. Saya juga orang yang anti mandatori. Saya juga belajar tentang apa yang sudah Abang sampaikan. Bahkan WHO Pandemic Treaty ini pernah kita suarakan dulu, 2021 sudah kita suarakan. Cuman memang karena rakyatnya itu masih, ya begitulah. Memang dibikin begitu. Iya, dibikin begitu. Mereka kurang perhatian. Nah, buat kalian-kalian yang mau podcast ini, kalian silahkan komentar yang baik di bawah. Ini mau lanjut apa kagak? Dan kalian juga, ya, gua kasih kesempatan. Kalian boleh tanya sama Pak Dharma, karena ini acara namanya Dharma Bicara Dharma. Ya, jadi ini acara kita akan ada interaktif itu. Boleh ya, Bang? Boleh sekali. Siap. Oke guys, kalau gitu Bang sukses. Oh ya guys, catat ya. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat jelata, dukung Dharma Pongrekun untuk DKI 1. Kalian juga mau dukung? Tuh, lihat nih di bawah nih. Dan juga jangan lupa cek sampai cek gue gara-gara belum ngopi, bentar dulu. Cek link deskripsi, ada link di situ. Kalian kirimkan itu dukungan kalian. Kita akan semangat memperjuangkan iman-iman rakyat Indonesia. Terima kasih abangku. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren loh podcast ini. Jangan lupa di share.